Ajib. Ajib. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada. Kalau ada tempeleng juga. Tempeleng. Kalau ada tempeleng. Dalam tubuh saya mengalir dalam. Ada seorang Ustadz Buya Tulen, dia Sufi Tulen teman-teman. Ternyata dia juga resah kepada doktrin para habaib di Indonesia. Padahal dia ini pembela Habib, dulunya pembela Habib. Sampai-sampai Mama Gufron yang dia yakini wali itu dikatakan mendapatkan karma. Karena murid-muridnya Gufron beserta Gufronnya nyerang nasabah Alawi. Jadi orang-orang Ba'alawi membalas itu semua dengan apa? Nyerang Gufron. Awalnya kan Ba'alawi dan Gufron sama-sama halu, sama-sama searah. Tapi setelah gaduh nasab, Mama Gufron nyerang nasabah Alawi. Akhirnya apa? Orang Ba'alawi nyerang Gufron juga. Perang mereka. Nah, orang ini siapa namanya? Buya Ar-Razi Hashim. Nah, sekarang kita sebut namanya. Buya Ar-Razi Hashim ini tengah membahas keresahannya yang dimana di Palembang itu ada seorang Habib yang sampai ngawur berceramah mengkafirkan orang dengan alasan orang tersebut, kiai tersebut atau ustadz tersebut, tokoh itu menikahi Syarifah. Kita lihat videonya. Kenapa? Resah memang. Meresahkan. Di Palembang itu langsung dibubarkan semua majelisnya. Cuma karena dia menikah dengan seorang Syarifah. Ya salah. Begitunya. Ya. Jangan bangga nikahi Syarifah. Oh, alhamdulillah anak punya istri Syarifah. Haji. Habibah Fatimah nangis ente bangga. Rasulullah marah ente bangga. Yo. Jadi kita membahagiakan Syarifah, kita menikahi Syarifah, kita menafkahi Syarifah. Itu buat Nabi sedih, itu buat Nabi marah. Jadi rumusnya bagi habaib memuliakan Syarifah dan Syarif atau Habib dan Habibah dengan cara jadi budak. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Kalau kita jadi budaknya mereka, maka kita pantas jadi orang Islam. Kalau kita tidak jadi budak mereka, kita jadi suami mereka, jadi imam mereka, kita kualat pada mereka. Tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar enggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini menurut doktrin mereka. Padahal mereka ini cucu palsu Nabi. Padahal mereka ini cuma ngaku-ngaku saja keturunan Nabi. Sedangkan keturunan Nabi yang sebenarnya benar-benar keturunan Nabi. Ada dua anak Nabi SAW yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ada dua anak gadis Nabi SAW dinikahi Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Kok berani-beraninya menikahi anak Nabi? Nabi tidak komentar tuh. Tidak komentar Nabi, teman-teman. Malah Nabi bangga, Nabi bahagia. Oh, kalau Habib enggak. Doktrinnya Nabi sedih. Nabi marah karena Syarifah anaknya Habib dinikahi oleh akhwal pribumi yang rendahan. Dalam tubuh saya mengalir dalam. Diam! Begitu maksudnya. Kita ini kotor. Kenapa? Kalau kita nikah sama Syarifah, darah Syarifah yang berzikir itu, kata Bahar Smith, dinodai, dikotori sama akhwal. Itu doktrinnya. Kita tuh pantasnya jadi budak bagi mereka. Bagi para kabib-kabib ini. Kibin-kibin ini. Kabibnya nipu, kibinnya ikut nipu. Nipu orang lain plus nipu diri mereka sendiri. Ya pokoknya penipu akan dibela oleh para penipu juga. Termasuk ini. Lanjut dulu. Ar-Razi Hashim mulai resah nih. Ajib. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kalau ada tempeleng juga. Tempeleng. Kalau ada tempeleng. Faris Baswedan, dia juga menikahi Syarifah kabarnya. Tempeleng tuh, sampein tempeleng. Udah tempeleng katanya. Ya Allah. Tempeleng. Ya, seharusnya fazfar bidzatiddin, lihat agamanya, udah nikah aja. Iya. Dan ada beberapa oknum ustadz yang sadah Ba'alawi yang mengatakan kalau kalian nih bukan zuriat Nabi, nikah dengan Syarifah, tanggung jawab sudah ngambil keperanannya. Tuh, sama dengan perkosa dia. Nikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Kalam dari mana? Itu berarti kan bedakan syariat dengan uruf tradisi. Syariat itu beda dengan fikih. Syariat itu
bukti langsung dari Nabi SAW. Kalau fikih produk ijtihad, Iya, boleh produk. dikritisi. Kita mengkritisi ini bukan mengkritisi nasab mereka ya, kita mengkritisi produk hukum yang mereka pakai. Begitu katanya ya. Kata Ar-Razi Hashim begitu, teman-teman. Jadi para habaib di Indonesia ini untuk memuliakan diri mereka harus merendahkan yang lain. Sistem politik belah bambu. Mereka ini kemana-mana, sistem politik yang mereka kendarai adalah belah bambu. Untuk memuliakan Habib leluhur mereka, Gadir, Habib Gadir. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Gadir. bin Ahmad bin Fiqih Habib Abdullah Gadir, pokoknya Habib Gadir lah. bin Ahmad bin Fiqih Bil Faqih. hafal 7 juta hadis. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Bil Faqih yang gitu-gitu tuh. Bil Fiqih Aduktur, yang ada duktur-dukturnya. pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Duktur. Bagaimana cara memuliakan Habib Gadir itu? Merendahkan 4 imam mazhab. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Begitu katanya. Untuk memuliakan diri mereka, untuk mengagungkan diri mereka, si Habib-Habib di Indonesia ini, dengan cara apa? Nginjak pribumi, belah bambu. Habibnya diangkat, pribuminya diinjak. Dengan cara apa? Satu Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Habib Tolol lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Lagi ngajar saya jelaskan bahwasanya qala Syabil Hasan As-Sindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif. Fata'tu ra'suhu ila al-ard. Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata syarifun jahilun. Habib bodoh kata beliau lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang bukan bodoh. Satu Habib, kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh. Syarifun wahidun. Sendal Habib yang kotor, yang najis itu lebih mulia daripada sorban kiai. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Ada pernyataan itu. Menikahi syarifah ya seperti yang disampaikan tadi. Gak boleh, haram hukumnya. Karena apa? Beda derajat. Datang mereka ke Indonesia. Menjajah dengan cara apa? Politik belah bambu dan politik spiritual. Apa doktrinnya? Takhayul, bid'ah, dan khurafat. 3 doktrin ini yang membuat mereka ini seolah-olah di atas awan mendoktrinkan kepada umat dongeng-dongeng dari leluhur mereka, dongeng-dongeng dari sepuh mereka, dongeng-dongeng dari kitab mereka yang sejatinya banyak telah dibongkar di dalamnya halu, di dalamnya penuh kisah tipu-tipu. Banyak membludak kisah tipu-tipunya, teman-teman. Jadi untuk membela kisah tipu-tipu itu, para pembelanya harus nipu orang lain dan nipu diri mereka sendiri. Habibnya nipu, pengikutnya ikut nipu. Caranya bagaimana? Cerita khurafat yang isinya tipu-tipu itu harus dibela lagi dengan cara nipu. Habib bawakan hadis palsu. Habib bawakan dalil palsu. Caranya bagaimana untuk bisa membela itu? Menipu orang lain dan nipu diri mereka sendiri. Mereka tahu dalil yang dibawakan Habib itu lemah ataupun palsu, tapi tetap mereka bela. Karena apa? Mereka lagi nipu diri mereka sendiri. Mereka ahlul bait, mereka ulama, mereka keturunan Nabi dan lain sebagainya. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka mabuk, mereka bermaksiat, mereka fasik, mereka sesat, mereka aneh dan lain sebagainya. Wajib dibela, wajib dicintai, wajib diikuti. Mencintai ahlul bait berarti hukumnya fardu. Wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, tetap itu keturunan Nabi. Gila pun
wajib dicintai. Karena apa? Gilanya mereka jadi wali majedub. Jadi doktrin memuliakan Habib di Indonesia itu beragam. Dan mereka sudah berusaha ini untuk mendoktrin kepada umat di Indonesia ratusan tahun sudah. Jadi perjuangan ratusan tahun itu jangan sampai rungkat hanya karena nasab mereka diragukan oleh orang. Satu tuh, pokoknya kemuliaan mereka, marwah mereka tidak boleh rusak hanya karena mereka menceritakan khurafat. Gak boleh. Pokoknya mau tidak mau, sesat, aneh nyeleneh, menjadi Syiah, pokoknya bagaimana, apapun aliran dia, Syiah kayak LDII kayak apa, mau aliran sesat apapun, mereka keturunan Nabi, ngeklaim keturunan Nabi, wajib dicintai. Gak boleh kritis, gak boleh kita bertanya, bener gak kamu keturunan Nabi? Coba buktikan. Rizik Syihab bilang, kalau kita ingin jadi Habib, buktikan dulu dengan tes nasab, tes DNA. DNA Nabi kemana, dia kemana, saudara. Tapi apa? Ketika ditantang tes DNA, paling terdepan ngumpet. Sama, asah golok kalian, perang. Ketika sampai di momen perang, ngumpet di paling belakang. Sontoloyo. Ya, ini Rozi Hasim sudah mulai resah. Iya sama. Dulu saya tidak resah. Karena saya mau kipin 7 tahun saya Pak Rozi Hasim. Harry Plus itu 7 tahun jadi kipin Habib. Baru sadar 2023. Akhirnya meninggalkan cinta-cinta cucu-cucu Nabi itu. Jadi semoga semakin banyak orang berpikir dan semakin banyak pula orang yang sadar. Karena apa? Orang seperti saya harus banyak nih. Ya, saya ngajak teman-teman untuk jadi Harry Plus berikutnya. Jadi Harry Plus berikutnya. Tapi mentalnya harus kuat. Untuk jadi Harry Plus berikutnya mentalnya harus kuat.